Shalom, selamat berjumpa kembali dalam recording ibadah online hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan buat semua kebaikannya di dalam hidup kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah berikan kita nafas kehidupan yang baru. Dan itu satu tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan buat kami. Walaupun keadaan kami, apapun suasana hati kami saat ini, kami mau fokus untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sebelumnya kita juga mau membaca bagian dari firman Tuhan. Hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat kita semua. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Yesus, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Dan bila melalui pujian yang akan kita nyanyikan, iman percaya kita boleh semakin dikuatkan bahwa Tuhan adalah penebus kita. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindahkan. Maha mulia dan terindahkan. Maha mulia dan terindahkan Yesus.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menolong diriku serupa gambaranmu. Oh. Mari kita berdoa sebelum kita mulai segala sesuatu. Terima kasih kami Bapa, syukur kami buat kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh tetap berkumpul sama-sama hari ini. Buat kami semua boleh tetap fokus seperti biasa, mendengarkan firman-Mu, mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Dan apa yang kami pelajari hari ini biar boleh terus jadi rema buat kehidupan kami ke depan. Siapkan hati kami Tuhan, kami semua satu persatu tanpa terkecuali anak-anak-Mu yang haus akan firman dan mengasihi Engkau. Sertai acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua. Kembali lagi kita akan sama-sama membahas ya tentang firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita mau bahas tentang ya seperti di judulnya ya, Adam dan Hawa. Sebenarnya sekali lagi kita semua juga udah tahu sih. Kita semua udah sama-sama tahu cerita Adam dan Hawa ini kayak gimana gitu loh, awal dan akhirnya. Tapi tentunya kita juga sama-sama ngerti kan bahwa itu semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Saat tadi penciptaan, saat sudah diciptakan seindah itu keadaan, udah mantap banget. Akhirnya hancur. Hanya gara-gara apa? Ketidaktaatan. Jangan lupa, saya ulangi lagi, tahun ini kita akan terus membahas mengenai obedience atau ketaatan supaya itu jadi bekal buat kita. Ya, kembali ke Adam dan Hawa ini, kita udah tahu cerita mereka, kita udah tahu hal-hal yang gak berkenan yang mereka lakukan. Tapi lantas apa yang mau kita jadikan intisari dari hal itu? Pertama, kita mesti tahu dulu, ada istilah original sin, dosa asli setelah kejadian itu. Ya, setelah kejadian itulah keluar itu yang pernyataan bahwa kita punya original sin. Oke, original sin itu bisa tentang apa? Tentang dosa asal yang kita nggak bisa apa-apain gara-gara Adam dan Hawa. Betul? Mau hidup kita benar, mau manner kita bagus, mau kita jadi orang yang sopan, ya well educated lah. Orang zaman dulu juga kan ada dong yang begitu. Mungkin kaya atau apa, percuma budaya kita baik. Nonsense. Karena apa? Karena original sin ini. Ya enggak? Nah, untuk itulah Kristus datang, dia nebus dosa-dosa kita. Original sin ini dipatahkan, dihancurkan. Yang ada tinggal actual sin. Saya ulangi, original sin dihancurkan, yang ada tinggal actual sin. Actual sin itu artinya apa? Dosa yang berlangsung saat ini dan selama kita hidup. Tinggal dosa-dosa seperti itu mengganggu kita. Originalnya udah bersih, gara-gara kita berdosa lagi. Jadi kacau semuanya. Ya itulah, keharmonisan di Taman Eden berubah setelah ada satu oknum yang memang dari dulunya pengganggu, perusak kita. Siapa itu? Si iblis. Yang bikin Hawa tergoda makan buah dan ngasih ke suaminya. Ya. Itu kan ular, bukan iblis. Iblis. Ada ayatnya, kita lihat di Wahyu 12 ayat 9a. Ya, kita lihat. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. That's all. Udah jelas tuh iblis, si ular itu tadi. Dia godain Hawa, dia bilang bahwa Tuhan gak kasih ya, kalian makan ya, karena katanya mati. Bohong tahu, kesannya kan gitu. Kalian malah bakal hidup dan bakal bisa tahu banyak hal. Kalian bisa tahu yang baik dan benar. Kan itu pohonnya namanya pohon pengetahuan yang baik dan benar. Hawa tergoda, dia makan, dan suaminya pun juga diajak ikut makan juga. Terjadilah itu semua. Allah nangkep basah mereka, Allah marah, mereka diusir, dan terjadilah original sin tadi. Nah, sekarang untuk lebih pasnya, lebih afdolnya gitu ya, kita lihat karakter mereka satu persatu. Karena kan disebutnya Adam dan Hawa.
Harusnya Adam dulu, tapi saya mau coba cerita sih tentang Hawa dulu deh. Ya, Hawa kan katanya ladies first. Oke, Hawa. Ya, kita mulai tentang Hawa ya. Kita nggak bisa pungkiri, bagian ini sebenarnya serem. Karena buat para wanita atau ibu-ibu yang ada di Elim, ya mohon maaf kalau saya terlalu kelihatan menyudutkan, tapi tunggu dulu, kita jalani pelan-pelan dulu ya. Nah, di situ kita harus mengakui bahwa wanitalah yang menyebabkan Adam jadi berdosa. Tuh, jangan protes dulu. Wanita, lewat apa? Lewat ular. Memang dia digoda ular. Memang kalau mau bilang, loh bukan saya. Kan kalau kayak cerita gini, Adam salah. Bukan. Tuh Hawa loh. Terus Hawanya, wah bukan saya. Tuh ular. Kan kita biasa begitu. Bukan saya lu, enggak lu. Terus aja gitu, tunjuk-tunjukkan. Ada. Hawa juga gitu. Ya kan? Oke, bukan dia. Kok bukan dia? Ular. Betul memang ular yang goda dia. Tapi lihat di sini. Ada hal yang kita mungkin nggak atau sebenarnya tahu gitu. Apa? Keserakahan. Iya. Dan mungkin apa ya? Keinginan nakal gitu untuk saya akan seperti Tuhan ya. Lah iya, betul. Apa ya? Karena kan ular juga bilang tadi. Ayo, ayatnya apa? Lihat. Bahwa ular tuh bilang kamu nggak akan mati. Ya nggak? Kita lihat di Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kelanjutan dari ayat itu adalah perempuan tuh ngelihat, oh iya ya, baik nih untuk dimakan. Kelihatannya menggoda. Mungkin bukan menggodanya, dalam hatinya udah gini, wow, saya jadi seperti Allah nih, keren kali ya. Gitu. Makan deh. Tanpa mikir-mikir lagi. Jadi apa artinya? Itu yang kita bilang bahwa Hawa yang mengakibatkan dosa pertama karena dialah yang tergoda pertama kali oleh setan. Dia ambil buah itu untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri enggak juga. Dia kasih suaminya juga. Dia kasih Adam. Ya karena apa? Karena keserakahan dalam diri dia yang bikin dia jadinya coba deh, udah nggak usah taat lagi. Nah, kita bicara di sini adalah ketaatan yang hilang. Ada Hawa jadi nggak taat. Nah, karena nggak taat, jadilah seperti itu. Udah dia salah, dia bawa juga Adam. Tetapi begini. Sebenarnya cerita ini di awal ini memang memperlihatkan kelihatannya Hawa itu jadi objek yang gara-gara dia kita semua berdosa ya. Ayo ibu-ibu jangan ini dulu ya. Memang benar, ini ada kebenaran Alkitabnya. Tapi jangan lupa, satu hal yang pasti, ada keselamatan yang Tuhan beri untuk hal ini apa? Kita semua diberi kehendak bebas. Kehendak bebas ya, ya betul. Karena jadi gini loh ya, kita mesti sama-sama ngerti lewat kehendak bebas inilah kita tuh nggak dipukul rata semuanya. Misalkan gini, Hawa udah salah nih, dia udah lakukan kesalahan yang fatal nih, jadi semuanya begini gara-gara dia. Oke. Jadi nenek moyang kita, ibu moyang kita ini mewariskan sesuatu yang berbahaya buat kita. Iya loh. Ya kan? Dan tidak ada kepatuhan di situ dan hancur semuanya. Tapi tunggu dulu, begini. Apakah keturunannya ke belakang semua seperti dia? Seperti Hawa? No. Enggak. Itu yang kita sama-sama harus pahami dan ngerti. Ada kehendak bebas yang Tuhan beri supaya apa? Enggak selalu kalau Hawa melakukan seperti itu, keturunan Hawa ke bawahnya akan kayak gitu juga. Kalau itu namanya bukan kehendak bebas, artinya Tuhan sudah sudah bikin satu pattern bahwa yaudah Hawa ini penggoda, merusak dan terus saja sepanjang perjalanan. Dan tahu sendiri dong kalau itu terus terjadi. Tuhan aja pernah marah di peristiwa air bah. Nuh, dia mau ngancurin semua manusia kecuali mereka. Apalagi kalau ini kehendak bebas. Hawa terus seperti itu, Adam juga terus juga berdosa seperti itu, selesai semua, kita nggak akan ada sampai hari ini. Iya, kita lihat dong. Kenapa? Apa yang saya bilang bahwa
nggak melulu dari Hawa itu kayak gitu. Kita lihat begitu banyak wanita-wanita hebat yang bermunculan di sejarah, ya, mulai sejarah Alkitab, sejarah dunia. Ya kita lihat di sejarah Alkitab dulu deh, kita lihat, ya, ada siapa? Ada hakim-hakim, Deborah hakim wanita, ya. Terus juga ada lagi Maria, yang jelas dia adalah ibu yang luar biasa. Dan saat Maria menerima kabar tentang kehamilannya, dia terima, dia bilang, oke Tuhan, aku menerima. Maria menerima keadaan ini. Dan saat ini diakui, dia adalah wanita luar biasa, sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kisah Alkitab ya. Tuh, nyatanya, ayo. Dari Hawa yang melakukan kesalahan besar, tetapi karena kehendak bebas yang Tuhan kasih buat masing-masing manusia, nggak semuanya mau ngikutin Hawa. Memang sih kadang-kadang kalau mau dilihat ya juga pengaruh wanita tuh besar loh buat pria. Ya kesatu dia memang positifnya juga banyak. Ya dia sebagai penolong kita. Ya dalam kehidupan suami istri lah. Dia menolong kita. Oke, kalau kita mau urutkan ya. Mulai dari kita lahir, siapa orang yang paling hebat? Ya, ibu kita. Mama. Oke, ada bapak. Ada bapak betul. Tetapi kita sama-sama akui lah ya, peran ibu tuh yang lebih luar biasa buat kita. Dia menyiapkan segala keperluan kita sejak kecil, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ada juga memang ibu-ibu yang maaf mungkin yang nggak tahu diri, yang nggak mau ngurus anak-anaknya, yang mungkin kejam atau apa, ada aja. Mungkin sekejam ibu tiri gitu ya, nggak ada aja. Tetapi kita nggak bicara soal itu. Kita bicara hal yang normal dan hal-hal normatif yang ada gitu ya, bahwa ibu adalah sosok yang luar biasa. Ibu sangat dihargai dimanapun. Bahkan saudara kita di seberang juga bilang, ada pernah dengar kata-kata ini, sorga di telapak kaki ibu. Ya meskipun kita enggak seperti itu, bah, itu untuk menunjukkan penghargaan yang luar biasa kepada wanita. Oke. Setelah kita menikah, ada apa? Kita dapat istri. Umumnya istri-istri yang luar biasa itu adalah istri yang menyokong suaminya. Ya. Menolong saat suaminya susah, membantu, mendukung. Ya, that's all. Menguatkan suaminya dan tidak mengintervensi, tentunya enggak ya. Tetap dia tahu peran-perannya. Ada janji pernikahan di situ yang perlu kita patuhi. Istri sebagai penolong dan suami harus mengasihi istri. That's all. Tapi lihat, seperti itu. Lagi-lagi wanita. Dan apalagi? Oke, di dunia spionase, mata-mata. Lihat, yang banyak berhasil di dunia mata-mata adalah wanita. Iya, betul. Wanita lebih berhasil di dalam dunia mata-mata atau spionase dalam hal ya antar negara atau urusan apapun lah gitu. ya karena mereka punya pesona. Yang kita harus sama-sama akui lah. Tambahan lagi ada Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, ya, yang benar-benar bisa sejalan seiring dengan pemerintahan kita saat ini. Banyak yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu, tetapi pahami itu. Lihat Hawa. Jadi artinya apa? Hawa boleh salah. Hawa di awalnya boleh jadi penggoda yang mengganggu Adam. Benar itu. Tapi lihat akhir-akhirnya. Begitu banyak keturunan Hawa yang akhirnya malah lebih hebat dari Adam. The power of a woman. Itu unpredictable. Wanita kelihatannya lemah, tetapi kalau dia sudah bergerak. Ya. Meskipun sekali lagi ada aja memang yang wanita yang memang benar lemah, yang kuat cowok gitu, ada aja yang memang wanita yang nggak bisa. Itu selalu dalam hidup ini ya, memang harus ada yang kayak gitu. Tetapi kan yang kita bahas sekarang kan hal-hal yang normatif. Sekali lagi saya ulangi itu, karena seringkali kalau kita ngomong gini, enggak lah, yang itu juga ada. Bener ada pasti. Tapi ini kita perlu tahu, dan semuanya based on Bible. Ya, satu lagi juga ada Ibu Teresa. Tahu kan pelayanannya? Ya itulah. Nah, jadi lewat peristiwa ini ya, kita bisa lihat di sini bahwa memang harus diakui. Orang bisa salah di awal. Nenek moyang kita bisa salah di awal, tetapi kalau kita memperbaikinya saat ini, nggak ada lagi alasan untuk
bilang bahwa oh ya ini karena dosanya mereka loh saya jadi gini. Enggak. Kristus sudah menebus kita. Kita udah aman sekarang. Nah, jangan lakukan dosa lagi. Nah, untuk tidak melakukan dosa lagi, lihat pengalaman Hawa. Oh, dia kayak gitu. Dia merusak. Gara-gara satu kesalahan itu aja loh. Manusia dihukum sampai seperti ini. Dia harus mengandung dengan kesakitan. Musuhan sama ular. Apa gimana. Saya suka bilang begini. Pilihan ada di tangan Anda. Saya hanya kasih info. Saya kasih tahu kebenaran Alkitab seperti ini. Hai kaum Hawa. Hai anak muda, emak-emak, atau siapapun, semuanya, yuk, jadilah Hawa modern yang oke. Nah, sekarang tentang Adam. Nah, kita bahas Adam. Hawa tadi udah, berikutnya Adam. Kebayang gak sih? Berat banget kan dosanya. Cuma gara-gara kelihatannya dia cuma makan yang Hawa bilang. Kalau kita mau bandingin lagi gini. Kalau Yunus, saya cerita tentang Yunus waktu itu ya. Dosanya Yunus itu, dia nggak patuh, dia dihukum betul, tapi hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri dan ya oke dibilang orang satu kapal itu ya. Nah akhirnya nggak ada yang mati kok. Ya kan? Kecuali Yunus ditelan ikan. Tapi kan dia sendiri, yang tanggung dia sendiri. Dan sampai akhir di kitab Yunus 4 itu, memang nggak ada penjelasan lagi ke belakang seperti apa. Tetapi Tuhan nggak bilang gara-gara kau Yunus, aku hancurkan sebuah bangsa ini. Apa Niniwe selamat akhirnya. Tapi Adam, cuma gara-gara dia, aduh kesannya kayaknya nggak terima ya gitu. Cuma makan satu aja, seluruh umat manusia hancur. Jatuh dalam dosa asal. Bayangin itu. Ya tapi itu sudah terjadi. Nah, dalam hal konteks Adam ini, saya mau ngajak kita semua sama-sama berpikir nih. Kenapa Tuhan sampai kayaknya kan kejam banget. Saya kasih contoh lagi ya. Kali ini contohnya adalah begini. Orang yang buat saya sih lebih parah dari Adam, tapi malah dia diberkati luar biasa loh, dan disayang sama Tuhan akhirnya. Orang ini gini, dia merebut istri orang. Cara ngerebutnya dengan cara nggak wajar. Suaminya disuruh perang, mati di medan perang. Ya, apalagi menipu yang lainnya segala semuanya juga. Itu keji loh, membunuh orang. Tapi lihat, kok apa yang Tuhan beri buat dia? Luar biasa kan? Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan, dan dia juga banyak disebut di dalam Alkitab, lebih banyak dari Adam dibahasnya, ya kan? Dan keturunan-keturunannya apa? Ujung-ujungnya juru selamat kita. Kebayang gak sih? Dosanya lebih parah dari Adam kelihatannya. Nah, di sini kita mau lihat nih. Ya, mungkin ini bisa berlaku buat cewek juga, buat cowok. Tapi khusus karena ini bilangnya Adam. Gini loh, kalau salah jangan ngeles. Ngeles tuh jangan cari-cari alasan lah. Ya maaf aja. Gini loh. Kita lihat ya. Di saat mereka udah makan, emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Nggak bisa kita sembunyi. Seperti lagi-lagi Yunus nih. Yunus bilang mau kabur, nggak mau ke Niniwe, mau tahu kemana supaya kabur dari Tuhan. Mana bisa kabur dari Tuhan? Dia malah maha melihat kok. Ya, kita lihat nih. Setelah Adam makan, lihat di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Apa? Manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bayangin tuh, bersembunyi dari Tuhan yang udah notabene dia maha melihat segalanya. Setelah Adam berbuat dosa gitu, sikapnya apa lagi? Di samping ngumpet, Adam tuh lagi nipu dirinya sendiri. Allah itu udah maha tahu, jadi nggak mungkin dia bisa kabur kemana aja deh, ya kan? Nah, itu bedanya. Adam ngumpet saat Tuhan datang. Tapi Daud saat Nabi Nathan datang, kasih tahu dia, ya, Daud, kamu salah. Apa yang Daud lakukan? Kabur juga, ngumpet? Enggak. Dia akui kesalahannya. Dan ini cukup bagus ayatnya untuk kita sama-sama baca ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati,
di situ pun engkau. Ya, jadi nggak bisa kita kemana-mana. Nah, jadi begini loh, Allah tuh udah manggil, di manakah engkau? Terus nanya, apakah kamu makan pohon yang aku larang itu? Tahu? Adam jawabnya apa? Mungkin gini, ya itu lu, itu Tuhan, wanita yang kau kasih ke aku itu yang jerumusin aku. Loh, nyalain, ya nggak? Adam, ya kan? Jadi udah Tuhan ciptakan perempuan buat dia, malah dia salahin perempuan itu. Sini kelihatan gimana Tuhan gak kesel. Oke, ya udah begitu kau mengalihkan, udah jelas berbuat dosa, tapi kamu gak mau ngaku, masih terus berkelit. Ya akhirnya sampai apa? Tuhan marah. Hal-hal kayak gini juga nih termasuk dalam hal misalnya kita sebagai kelihatannya kita cowok gitu ya, kalau salah gengsi banget ngaku ya. Enggak dong, apalagi saya leader, apalagi saya cukup berpengaruh, saya pegang jabatan penting, kalau salah ngaku gengsi dong gitu. Mungkin itu yang Adam merasakan saat itu. Aduh, dia kan kepala dari Hawa. Aduh gimana dia dalam hal itulah dia ngambil keputusan yang salah, dan kita juga nggak mau kan ngambil keputusan yang salah. Ya, akui dosa kita kalau emang kita bersalah, tanpa perlu kita aneh-aneh. Jangan kayak gitu. Ya nggak. Nah, lewat dari peristiwa ini, ya kita udah bahas ya tadi tentang Hawa, tentang Adam juga kita udah sama-sama bahas. Kita sama-sama lihat bahwa sebenarnya secara global kita lihat mereka melakukan dosa dan kesalahan yang sama, ya. Hawa pun juga gitu sih. Dia pas bilang Adam gitu, dan dia juga bilang itu ular yang suruh saya. Udah jadi pukul rata, ada dua-duanya ini sama-sama salah, dua-duanya sama-sama dosa. Jadi ibu dan para kaum wanita, ibu-ibu semua atau gimana, mohon tenang. Kita sama-sama salah. Yang cowok salah, yang cewek salah. Ya, itu dia. Nggak ada salah-salahan di sini. Ya. Nah, intisari yang bisa kita ambil dari hal ini adalah satu, ketaatan tetap nomor satu. Akibat nggak taat ya kayak gini. Baru diciptakan udah bikin ulah. Baru loh mereka dibilangnya manusia pertama loh. Baru diciptakan belum lama, yang atau ya belum lamanya relatif sih gitu ya. Tapi kan ayat Alkitab itu cepat dalam per ayat, tiba-tiba aja digoda setan, selesai. Ya, untung kita semua nggak kayak gitu ya. Kita terus belajar, kita terus menjaga supaya actual sin-nya kita. Mungkin kalau dibilang kita bersih dari actual sin atau dosa yang sekarang kita lakukan itu kayaknya enggak kali ya. Tetap kita ada dosa. Kita punya kelemahan, tetapi jangan jadikan itu alasan. Oh iya lu karena saya manusia berdosa. Enggak, bukan begitu. Kita harus belajar terus hari lepas hari supaya kita ngerti. Nah, setidak-tidaknya dari peristiwa ini kita bisa mengambil 3 hal penting di sini dari Adam dan Hawa ini. Yang pertama Allah itu bermurah hati loh. Dan selalu memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat, ya. Cuma masalahnya kita sering menghindari. Itu saya bilang tadi, gengsi untuk ngakui kesalahan, dan juga akhirnya berbuat dosa lagi terus menerus. Nggak tahu bahwa sebenarnya Allah tuh pengen kita bertobat. Jangan lakukan lagi, ya nggak. Jangan kecanduan lagi, jangan lagi merusak badan dengan gaya hidup nggak sehat. Kita udah tahu itu, tapi karena nggak berubah, ya akhirnya jadi sakit. Selesai semuanya, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat juga bahwa kesabaran dan kemurahan Allah tuh ada batasnya loh. Ada batasnya. Lihat dong, dia kasih kesempatan. Ya oke, jangan. Tadi kan kita bilang yang di pertama tadi bahwa dia kasih kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Yang kedua, ada batasnya. Dia nggak akan main-main kalau dia udah kesel, ya. Waktunya habis. Boro-boro kita bisa diampuni lagi. Sekarang ini adalah zaman anugerah, di mana Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Keselamatan sudah ada dalam hidup kita. Nah, ini kesempatan untuk kita terus percaya sama Dia, percaya sama Tuhan Yesus sebagai penebus kita, supaya kita bisa terus diselamatkan, jalan terus bersama Tuhan. Nah, tapi kalau kita ke belakangnya kita nggak mau percaya Dia, kita nggak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, itu ya terserah.
Itu kehendak pribadi yang saya bilang. Bisa negatif, bisa positif. Ya kalau emang kita nggak mau, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ingat, di zaman anugerah ini adalah zaman di mana Tuhan memberikan pengampunan. Akan ada zamannya nanti di mana penghakiman datang. Tidak ada lagi mimpi-mimpi indah tentang pengampunan. Tidak ada lagi tentang pertobatan. Kalau itu sudah terjadi, yang terjadi adalah kita sama-sama kaget. Aduh, kok Tuhan kejam begitu ya? Oh, kok Tuhan bisa sejahat itu sama saya? Nah, udah. Kalau udah kayak gitu, nggak ada hal yang bisa kita patut sesali. Yang kedua. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Kita harus akui bahwa jika kita udah berbuat dosa, Adam dan Hawa udah berbuat dosa, apalagi dia udah nggak mau ngakuin atau gimana, kita harus sadar konsekuensi dosa itu pasti ada. Ya, akibat dari dosa itu pasti ada. Efeknya, meskipun kita udah bertobat, kita harus menanggung akibat dosa yang kita perbuat. Ya taruhlah saat itu Adam dan Hawa juga ada kesempatan ini juga ya, saat mungkin dikeluarkan. Ini nggak ada, ini cuma ini aja. Iya ya, mereka kan juga diberikan akal sehat. Iya, kita salah ya Hawa. Iya, oke dah, yuk kita mulai saat ini saling jaga hidup kita. Mungkin mereka sadar ada itu. Tapi apa? Semua udah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Dan mereka harus tanggung konsekuensi itu. Sama juga dengan mungkin orang-orang yang saya lihat ya, menggunakan narkoba atau apapun gitu ya. Dari tadinya pikiran mereka normal, tapi di saat mereka pakai itu, taruhlah akhirnya mereka bertobat, tetap ada efek. Entah pikiran mereka atau cara mereka bergaul, status sosial mereka, cara mereka bicara itu udah beda karena udah kena. Obat-obat itu sudah merusak hidup mereka. Ya, kira-kira kayak gitu tuh yang apa? Meskipun tobat tetap ada konsekuensi, tetapi tetap lebih mending bertobat daripada tidak. Ya dong. Ya lebih baik, bukan lebih baik lagi, harus kita tetap taat perintah Tuhan, kita bertobat. Apapun konsekuensinya, saya yakin Allah kita tuh Allah yang maha kasih, Allah yang sayang banget sama kita kok sebenarnya. Cukup dengan dia lihat kita bertobat, meskipun konsekuensinya tadi tetap ada efeknya, dia akan tetap jaga dan pelihara kita. Percaya deh, kita udah sejauh ini berjalan bersama Tuhan, dan mungkin kalau yang angkatan-angkatan yang sudah berumur ya udah sekian lama, dan mungkin kalau ada lagi saudara-saudara kita yang baru terima Tuhan, baru melihat bagaimana, baru menjalani kehidupan bersama Tuhan, lu percaya deh, Tuhan kita itu luar biasa. Dia akan menjaga kita. Memang jangan pernah mimpi nggak ada kesulitan. Kesulitan pasti ada, tapi dia akan berikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi semuanya. Ya, oke, saya rasa kita udah sama-sama ngerti tadi mengenai Adam dan Hawa ini dan ular tadi gitu ya. Ular itu tetap ada sampai saat ini. Dan kita, keturunan Adam dan Hawa, juga tetap bisa melakukan hal yang sama seperti mereka. Atau memilih untuk melakukan hal yang bertolak belakang dengan mereka. Berbuat kebaikan, taat kepada Tuhan, supaya peristiwa itu tidak terulang di dalam kehidupan kita. Bersyukur pada Tuhan, sekali lagi bersyukur banget udah ada Tuhan Yesus yang selamatkan kita dari original sin tadi. Kalau enggak, sedih banget deh ya. Oke, jadi karena itulah kita harus antusias terus sama Tuhan. Kita mesti percaya dia luar biasa buat kita. Keren banget. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih untuk konsentrasinya yang udah ngedengerin firman, dan kita tahu akan terus ada banyak firman-firman yang oke nanti ke depannya untuk menguatkan kehidupan rohanian kita. Yuk, kita bersyukur, dan tentunya kita bisa sama-sama berdoa dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dan kemenangan buat kita. Dan peristiwa Adam dan Hawa ini bisa kita jadikan sampel untuk kita memulai hidup yang lebih baik dari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri hari-hari yang kami lewati. Keadaan demi keadaan, baik suka maupun duka, baik ataupun buruk, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak mampu bergerak sendirian. Kami tetap perlu Engkau. Mungkin ada teguran dari Tuhan, mungkin ada kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi biarlah kami boleh terus mengakui apa yang menjadi kesalahan kami. Tidak kabur,
tidak bersembunyi dari hadapan Tuhan, karena kita tahu semua itu percuma. Dan kita juga sama-sama belajar bahwa dengan mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, Tuhan disenangkan dan ada kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kepastian ini, terima kasih untuk keamanan dan kenyamanan yang Tuhan beri dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap utuh sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati GKI Reling, seluruh jemaat-jemaatnya, semuanya, dan juga untuk gembala sidang kita, untuk majelis dan semuanya Tuhan, biar kita semua tetap terus dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terus dekat dengan Tuhan, dan kita menantikan lagi saatnya di mana kita bisa bersekutu bersama-sama lagi di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Terima kasih. God bless you all.